Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Anis Oktaviana akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan komunikasi, manusia bisa berhubungan satu dengan yang lainnya, dimanapun mereka berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dengan komunikasi. Semua manusia pasti akan terlibat dengan komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman pesan atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami. Nah, seorang wirausaha yang ingin berhasil dalam mengelola dan meningkatkan kinerja usahanya harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi ini dalam mempengaruhi kinerja usaha kecil cukup besar. Oleh karena itu, komunikasi merupakan hal terpenting bagi pengusaha dalam wirausaha, dan komunikasi yang baik akan menentukan kesuksesan proses kewirausahaan. Nah, komunikasi dalam wirausaha berfungsi sebagai yang pertama, meningkatkan pemasaran produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Yang keempat, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan citra kewirausahaan. Dan yang keenam, menambah relasi. Dan yang terakhir, menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan atau leadership dan peran kepemimpinan dalam manajemen. Nah, di poin C ini ada pengertian kepemimpinan atau leadership. Baik kepemimpinan atau disebut juga dengan leadership di sini yaitu adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kepemimpinan di sini merupakan suatu upaya dari seseorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuannya dan bisa memotivasi orang lain agar mau bekerja dan melaksanakan pekerjaannya tersebut dengan baik dan penuh semangat. Nah, untuk bisa berada pada titik itu diperlukannya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaannya. Dalam konteks kelompok tim bisnis, yaitu ada dua cara, yaitu ada eksternal dan internal. Di sini ada yaitu internal, yaitu seorang ketua harus dapat menggerakkan anggota tim sedemikian rupa sehingga tujuannya nanti dapat dicapai. Nah, jadi seorang ketua tim itu harus bisa memahami timnya, harus bisa memahami kelebihan dan kekurangan pada timnya. Mungkin kurang apa bisa diperbaiki dan bisa dimaksimalkan agar nanti bisa mencapai tugas yang diberikan oleh yang bersangkutan. Baik, yang kedua yaitu secara eksternal. Secara eksternal yaitu seorang ketua tim harus bisa dan harus dapat mempengaruhi si investornya untuk dapat menginvestasikan dananya kepada si pebisnisnya dengan tujuan tertentu. Nah, pada poin D di sini yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen. Dalam pengorganisasian manajemen menggabungkan berbagai macam sumber daya menjadi satu kesatuan untuk dapat memberikan manfaat yang lebih berguna. Nah, sumber daya tersebut dikelompokkan sesuai dengan sifat dan jenisnya. Diberikan peran atau fungsi yang dijalin sedemikian rupa untuk dapat memproduksi barang atau jasa tersebut sesuai dengan
yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam organisasi ini yang terlibat dan yang bertanggung jawab atas kegiatan ini terdiri dari para manajer, para supervisor, dan para pelaksana. Nah, jadi kepemimpinan berperan penting dalam manajemen karena unsur manusia yang sangat dibutuhkan dan menjadi suatu variabel yang teramat penting pada organisasi ini. Bahwa yang terlibat dan yang bertanggung jawab ada 3, yaitu para supervisor, para manajer, dan para pelaksana. Poin E. Gaya kepemimpinan. Pada awal pemunculan teori kepemimpinan telah diidentifikasikan berbagai kondisi para pemimpin, hebat, penampilan fisik, inteligensia, dan kemampuan berbicara di kalangan publik merupakan ciri khas yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Namun, belakangan ini telah terjadi pergeseran. Cara pandang tidak lagi pada penampilan fisik, melainkan pada gaya kepemimpinan. Griffin dan Ebert mengemukakan yaitu 1. Pemimpin dengan gaya otokratik pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Para komandan militer di medan perang umumnya menerapkan gaya ini. Pemimpin yang menerapkan gaya ini tidak memberikan cukup waktu kepada para bawahan untuk bertanya, dan hal ini lebih sesuai pada situasi yang memerlukan kecepatan dalam pengambilan putusan. Gaya ini juga cocok untuk diterapkan pada situasi di mana pimpinan harus cepat mengambil keputusan sehubungan adanya desakan para pesaing. Gaya otokratik ini tidak selalu jelek seperti persepsi orang selama ini. Untuk menghadapi anggota tim yang malas, tidak disiplin, susah diatur, dan selalu menjadi troublemaker, gaya kepemimpinan otokratik sangat tepat untuk digunakan oleh seorang ketua tim. Pemimpin dengan gaya demokratik pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, seorang manajer teknik di bagian produksi melontarkan gagasannya terlebih dahulu kepada kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan tanggapan dan atau masukan sebelum mengambil keputusan. 3. Pemimpin dengan gaya bebas terkendali pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Dengan gaya ini, seorang pemimpin lebih menekan kepada unsur keyakinan bahwa kelompok pekerja telah dapat dipercaya karena seringnya menyampaikan pendapat dan gagasannya, telah mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengetahui bagaimana. Nama saya Maulidatul Zairoh. Di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam kompetensi kepemimpinan, antara lain yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalisasi yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua yaitu kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota lain. Sementara itu, James Ali menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratannya, antara lain kecerdasan, kebijaksanaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai, gelar sarjana, ilmu pengetahuan yang tinggi, tanggung jawab, berani, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu poin G mengenai pemimpin formal dan informal. Dalam masyarakat, kita sering mengenal jenis-jenis kepemimpinan
seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan informal. Yang pertama yaitu pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pemimpin informal. Pemimpin informal adalah seseorang yang diangkat sebagai pemimpin tapi tidak secara resmi. Biasanya ia diangkat karena memiliki kehormatan maupun kelebihan untuk ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi psikis dan perilaku suatu kelompok. Ciri-cirinya yaitu masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin, tidak dapat dimutasi, tidak punya atasan, jika melakukan kesalahan tidak ada sanksi, dan tidak mendapat balas jasa. Sekarang kita akan memasuki poin G, yaitu kepala dan kepemimpinan. Istilah kepala dan kepemimpinan itu berbeda. Kepala ialah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh seseorang berwenang untuk mengepalai kantor dan bertanggung jawab atas tugasnya. Dan pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan tertentu dan ditugaskan untuk memimpin anak buahnya untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kita akan memasuki poin I, yaitu motivasi. Keberhasilan suatu individu atau seseorang berdasarkan beberapa faktor. Kita bisa menyebutnya sebagai P sama dengan FMAO. Penjelasannya adalah sebagai berikut. P sebagai performance atau produktivitas, F sama dengan fungsi, M yaitu sebagai motivation, A adalah ability, dan O opportunity. Lalu saya akan menjelaskan konsep motivasi. Mulai dari istilah motivasi ialah suatu dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan faktor internal dari motivasi ialah pada diri sendiri, yaitu berupa sikap, harapan, cita-cita, dan orientasi. Lalu faktor eksternal dari motivasi adalah desakan dari orang lain yang menyebabkan seseorang termotivasi. Dan apakah ada yang bertanya-tanya mengapa kita perlu motivasi? Karena kita membutuhkan tujuan, arah yang jelas, dan dasar-dasar untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri individu yang bermotivasi ialah yang pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri, terbuka kepada orang lain, lalu mempunyai kreativitas yang tinggi, lalu berani mengambil resiko, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, dan tidak cepat menyerah. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang menurunkan motivasi seseorang. Yang pertama adalah lingkungan yang tidak kondusif, lalu merasa dirinya terancam, beban pekerjaan yang banyak, tidak ada tantangan, kurang menguasai pekerjaan, tidak ada standar keberhasilan, tidak ada keseimbangan reward dan punishment, lalu tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan skill, berada di lingkungan kerja baru, menilai diri sendiri bahwa dirinya tidak berarti, tidak mendapatkan umpan balik, kurang bimbingan, dan merasa diasingkan. Alif Kuroti Nuriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas. Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang bersifat heuristik. Heuristik di sini adalah sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk atau paduan yang tidak lengkap yang akan menuntun kita untuk mengerti, mempelajari, atau memuaskan sesuatu yang baru. Atribut atau suatu hal yang harus dimiliki kreativitas, yaitu terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan, toleransi terhadap sesuatu,
menerima suatu hal yang tidak jelas, independen dalam mengambil keputusan, percaya diri, tidak menjadi subjek dari standar dan kendali kelompok, rela dalam mengambil resiko yang diperhitungkan, gigih, sensitif terhadap permasalahan, lancar, kemampuan untuk menarik ide-ide yang banyak, fleksibel, keaslian, responsif terhadap pasaran, dan lain sebagainya. Memahami suatu kreativitas atau daya cipta akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat modul atau perangkat dalam berwirausaha. Peran sentral dalam kewirausahaan adalah adanya kemampuan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang baru, misalnya sebuah organisasi baru, pandangan baru tentang pasar, nilai-nilai baru, proses manufaktur, dan lain sebagainya. Syarat-syarat yang harus dimiliki orang kreativitas ada 8. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan. Yang ketiga, keinginan toleransi terhadap ambiguitas. Yang keempat, kemandirian dalam nilai, pikiran, dan tindakan. Yang kelima, memerlukan dan menerima otonomi. Yang keenam, kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, tidak sedang tunduk pada pengawasan kelompok. Yang kedelapan, ketersediaan untuk mengambil resiko yang tidak memungkinkan. Aktivitas bukan hanya diperlukan dalam menghadapi sebuah kompetisi seperti bersaing bisnis, tetapi juga diperlukan agar produk suatu perusahaan tersebut agar dapat bertahan terhadap persaingan dengan produk lain. Bila kita kreatif, kita akan selalu berusaha menemukan ide-ide baru agar perusahaan tersebut menjadi maju. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya terkait tentang inovasi dalam berwirausaha. Saya, Dias Atesa, di sini akan menjelaskan materi poin K, yaitu inovasi dalam berusaha. Pengertian inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi suatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Pada prinsipnya, manusia memiliki kapasitas tertentu untuk mengingat berbagai pengetahuan dan pengalaman. Semakin luas wawasan seseorang, semakin cenderung tinggi kreativitasnya. Untuk meningkatkan kreativitasnya, dapat dilakukan dengan memperbanyak akumulasi pengetahuan yang produktif. Inovasi juga dapat diartikan sebagai proses atau cara produk baru dikembangkan dan memberikan nilai bagi penggunanya. Kemampuan inovasi berhubungan erat dengan kreativitas. Jika kreativitas berbicara tentang state of mind, maka inovasi berbicara tentang how to atau cara merealisasikannya. Pada dasarnya ada 3 jenis inovasi, yaitu small yaitu inovasi yang berorientasi pada pengembangan proses penunjang penciptaan produk. Contohnya adalah sistem yang dikembangkan untuk meminimalkan penumpukan stok barang di gudang, bahan baku atau skema rekan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas proses bisnis. 2. Repetitif, yaitu inovasi yang ditujukan pada peningkatan kualitas atau nilai produk yang ada. Ketiga, yaitu custom. Custom yaitu inovasi produk yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Inovasi jenis custom ini memiliki resiko yang sangat besar, seperti
yang dilakukan Apple terhadap proyek iPad pertamanya. Namun, jika sukses, ia akan menjadi yang pertama. Dalam perkembangannya, seiring dengan paradigma model bisnis, inovasi dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu instrumental, inovasi yang mengandalkan model bisnis yang ada dan pasar yang telah dimilikinya. Misal, mobil Xenia menjadi all new Xenia. 2. Restruktural atau inovasi yang mengandalkan bisnis model yang ada namun membuka pasar baru. Misalnya, grup Toyota merilis lini Lexus untuk pasar high-end. Ketiga, disruptif, inovasi yang membanggakan model bisnis sekaligus segmen pasar baru. Misalnya, awal kehadiran Tokopedia yang menyasar pada netizen dengan pengalaman transaksi yang berbeda dari pasar tradisional.